Di tengah 12 mil dari San Refugio, California, CBI menyelidiki kasus atas korban berdasarkan KTP bernama Ryan DeStefano. Joe kemudian bercerita tentang dompet korban yang masih ada di sana tanpa uang yang dicuri. Tangki bensin kosong sementara kunci kontak mobil masih menyala. Dan bagaimana korban tewas? Itu akibat tembakan jarak dekat dari belakang. Jane memeriksa TKP dan menyadari ada 2 orang di dalam mobil setelah melihat 1 minuman soda diet dan 1 minuman soda biasa. Berdasarkan mayat Ryan yang tergeletak di sisi penumpang mobilnya, Jane menduga bahwa penumpang tersebut hilang dan bisa saja adalah tersangka. Joe juga menemukan tambahan alat bukti yaitu sebuah chip kasino yang berada di saku korban. Good start. Tim kemudian menuju kasino tempat chip itu berada, kasino Golden Fox. Mereka kemudian bertemu dengan kepala keamanan bernama Dante Holmes. Diketahui bahwa Ryan adalah seorang penjaga keamanan di kasino 6 bulan lalu sampai di mana bos tahu Ryan adalah mantan seorang penjahat yang dihukum karena perampokan dan persenjataan. Ia juga memberitahu tim bahwa Ryan menjaga privasinya sehingga ia tidak bisa menyadari siapapun yang akan mencoba menyakiti Ryan. Di tengah itu, Jane menghilang ketika melihat poster pesulap bernama Jack Hellion. Where's the other guy? He does that. I'll be back later. Di tengah pertunjukan Jack, Jane mencoba mengalihkan perhatian pesulap itu dari sisi penonton dengan terus-menerus meminta $50. Jack pun gagal melakukan sulapnya untuk menghampiri Jane. Dengan Jack meninju hidung Jane sebagai salam, tampaknya mereka sudah saling mengenal. Oh! You ruined my act. Pasca acara selesai, keduanya kemudian pindah ke ruang ganti Jack di mana mereka bertukar cerita tentang kehidupan mereka sejak terakhir kali bertemu 15 tahun yang lalu. Jack kemudian memberitahu Jane bahwa dia tertangkap karena menggunakan narkoba dan itu mengacaukan karirnya. Sekarang dia sedang berusaha untuk kembali naik. Jack juga terkejut mengetahui bahwa Jane bekerja dengan CBI dan tidak tahu alasan mengapa Jane bergabung ke CBI. Jane kemudian menanyai tentang Ryan dan menunjukkan kepadanya foto untuk melihat reaksinya. Tetapi Jack tidak tahu apapun tentang Ryan. No. Kembali di CBI, tim kemudian membahas tentang riwayat Ryan. Setelah kehilangan pekerjaannya 6 bulan sebelumnya, Ryan menghilang sepenuhnya. Namun, Van Park mendapati bahwa petugas pembebasan bersyarat Ryan mengatakan Ryan baru-baru ini terlibat perkelahian dengan pria tak dikenal di sebuah bar. Sementara laporan dari Rigsby memberitahu tentang Nicky Shaw, pemilik kasino, yang kemungkinan memiliki hubungan dengan mafia dan bahwa ia bisa menjadi petunjuk dalam kasus ini. Teresa pun memerintahkan Cho dan Rigsby untuk mencari informasi lain tentang Ryan. Grace, follow up on the bar fight. We'll do those. Kemudian setelah Van Park mendapati informasi penyebab perkelahian Ryan di bar akibat pemecatannya di kasino dan kesal dengan Holmes, Teresa menelpon Jane mengenai informasi tersebut. Ternyata Jane sendiri sedang duduk bersama Nicky Shaw serta Dante Holmes tanpa memberitahu Teresa. Setelah telepon dimatikan, Jane langsung mengkonfrontasi Shaw tentang kemungkinan sebagai pelaku. Namun, Shaw menyangkal hal itu karena bukan berarti mempekerjakan mantan napi adalah alasan untuk membunuh Ryan. Jane lalu berpindah ke Holmes di mana analisis Jane, Holmes pernah berkelahi dengan Ryan. Holmes pun membenarkan dan perkelahian itu terjadi karena Ryan kesal dipecat. Mereka lalu izin pergi bertepatan pertunjukan Jack akan dimulai. Pasca acara selesai, Jane menuju ruang ganti Jack dengan dalih memuji pertunjukannya. Jane berkenalan dengan asisten Jack bernama Trish serta 2 pria yang mencurigakan bernama Vincent dan Skiddy. Jane pura-pura percaya kalau 2 pria itu adalah pesulap junior dan pergi keluar. Sementara di CBI, Rigsby dan Cho memberitahu Teresa bahwa penumpang yang bersama Ryan adalah seorang gadis bernama Holly Danvers lewat kartu kredit saat membeli bensin. Latar belakangnya, Holly pernah terlibat narkoba membuat ia layak menjadi tersangka. Dan sampailah mereka di alamat sebuah lokasi karavan. Tetapi pemilik karavan tersebut memberitahu mereka bahwa Holly tinggal sekamar dengan wanita bernama Shelly. Namun Holly menghilang dengan seorang pria beberapa hari yang lalu, yang nantinya
teridentifikasi sebagai Ryan. Risby dan Cho ingin berbicara dengan teman sekamar Holly dan juga ingin melihat-lihat isi trailernya. Menyadari tidak ada yang menjawab di dalam trailer, mereka meminta pemilik untuk membukanya. Di dalam mereka menemukan Sally yang sudah tewas dibunuh. Cheryl? Setelahnya di CBI, Cho memberitahu Teresa bahwa sejak Holly keluar dari penjara, catatan menunjukkan bahwa dia tetap bersih dan rutin pergi untuk konseling dan dia juga mendapat pekerjaan sebagai pelayan bar yang sama tempat perkelahian Ryan terjadi. Informasi itu membawa Van Pelt kembali ke bar untuk menggali lebih dalam. Yang didapati, Holly meminta cuti mendadak dengan menelpon pagi ini mengatakan sedang ada urusan pribadi. Sementara di sisi Jen, ia diam-diam mengamati sekitar terutama Skiddy dan Vincent. Sembari Teresa menelpon tentang informasi mengenai Holly Danvers sebagai tersangka, Jen mengikuti Jack yang mengantar Skiddy dan Vincent menuju parkiran. Setelah dua orang itu pergi, Jen lalu menghampiri Jack dengan berkata terus terang kalau tahu bahwa Jack punya rencana untuk merampok kasino ini. Jen menyadarinya saat Jack yang gampang terdistraksi di tengah pertunjukan. Dan juga Jack berbohong tentang tidak mengenal Ryan. Asumsinya sempurna dengan kedatangan dua temannya itu yang diyakini adalah mantan narapidana. Jen bertanya mengapa Jack melakukan ini. Melihat reaksi Jack, Jen menyimpulkan bahwa Holly Danvers adalah pacar Jack dan Holly telah diculik dan dijadikan sandera dengan meminta untuk merampok kasino ini. Jack pun akhirnya jujur dan mengatakan sulit untuk melakukan ini. Jen yang mengetahui temannya ini bukan tipe pelaku kejahatan dan menyadari tidak bisa memanggil timnya, ia memutuskan untuk membantu merampok kasino demi Jack. I robbed the casino for you. Sementara di CBI, Risby memberitahu Cho bahwa Jack berbohong tentang tidak mengenal Ryan setelah menemukan artikel daring tentang Ryan yang pernah membantu Jack melakukan salah satu trik sulapnya saat menjadi karyawan kasino. Kembali ke sisi Jen, Jack menunjukkan video Holly yang diculik kepadanya. Ia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa penculiknya meskipun orang yang melakukan semua ini tampaknya tahu bagaimana kasino bekerja, seperti bagaimana brankas kasino berada pada titik penuhnya pada tanggal 1 setiap bulan. Keesokan harinya, Jen menyusun rencana dan bertemu dengan anggota Jack. Mereka kemudian memberitahu Jen tentang brankas dan sistem keamanannya. Dengan masalah utama adalah Holmes memeriksa brankas setiap 5 hingga 6 menit. Dan Jack membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk membobolnya. Setelah mengetahui faktanya, Jen memberitahu mereka bahwa ia akan memimpin dan operasi itu akan dilakukan pada malam ini. When are we pulling the job? Tonight. Untuk menyempurnakan rencananya, Jen kemudian kembali ke CBI untuk meminta bantuan tim yang akan terdengar tidak masuk akal. Meski begitu, Teresa tetap akan mengikuti. Talk. Maka rencana mulai dijalankan. Jen mula-mula mengatakan pada kru Jack bahwa CBI akan ke sini namun mereka bisa mengabaikannya. Kemudian Jack mulai melakukan pertunjukan sulap. Teresa, Cho dan Risby menghadiri pertunjukan itu. Jack dan Trish kemudian melakukan aksi di mana Jack harus mengenakan tudung hitam di wajahnya untuk menebak barang-barang milik tamu. Di tengah aksi, ia dan Vincent bertukar posisi. Any object, please. Jack meninggalkan acara untuk melanjutkan rencananya. Sementara itu, Jen memperkenalkan Van Pelt kepada Holmes. Van Pelt akan menyibukkan Holmes dengan mengajukan beberapa pertanyaan, sementara Jen menyelinap dan mencuri kunci ruang penyimpanan dari saku Holmes. So, you're the head of security, huh? Jen kemudian bertemu dengan Jack dan Skiddy dan masuk ke ruang penyimpanan. Saat Skiddy menyiapkan lembaran reflektor dan Jen hendak pergi, tangan Jack mulai gemetar ketakutan. Melihat itu, Jen meminta Skiddy yang mengembalikan kunci itu diam-diam ke saku Holmes, sementara Jen mulai menghipnotis Jack. Okay, Jack. Hey, look at this coin. Look at where the light hits it. Huh? Ketakutan Jack mulai hilang dan mulai membuka berangkas. Di sisi lain, Skiddy berhasil menaruh kunci ke saku Holmes dan membuat Holmes langsung izin untuk melakukan rutinitasnya. Saat masuk ke ruang berangkas untuk mengamati, Jen dan Jack bersembunyi dan tidak ketahuan berkat layar reflektor yang ditaruh di meja.
Ketika Holmes pergi, mereka harus cepat melakukan aksi di mana Skiddy sudah membawa berangkas lain untuk menampung uang itu. Berangkas pun terbuka dan Jane meminta Jack untuk segera kembali ke pertunjukan untuk kembali bertukar posisi dengan Vincent, sementara Skiddy menyiapkan mobil di parkiran. Beberapa waktu kemudian, setelah rencana sudah selesai, Jane kemudian membawa berangkas itu menuju parkiran. Mereka harus berpisah dengan 2 mobil untuk menghindari kecurigaan. Jane bersama Jack dengan membawa berangkas, Skiddy dan Vincent menyusul setelahnya. Sebelum pergi, Jane memeluk mereka bertiga. Pasca ia pergi bersama Jack, Vincent kehilangan kunci mobilnya dan menyadari alasan Jane memeluk mereka tadi. Segera, Joe muncul untuk menangkap mereka berdua. Let me see your hands. You're under arrest. Sementara di sisi Jane dan Jack, mereka sedang menunggu kedatangan sang penculik. Saat penculik itu tiba, ternyata ia adalah sang asisten Jack, yaitu Trish, keluar sambil membawa Holly. Ketika melihat berangkas uang itu, Trish lalu memberikan Holly kepada Jack dan menyuruh mereka menyingkir. Trish tidak langsung kabur, melainkan akan menembak mereka bertiga untuk berjaga-jaga. Hanya saja yang ia tidak tahu, di dalam berangkas tersebut bukanlah uang, melainkan Teresa yang bersembunyi di dalamnya. Blammo. Pindahlah ke ruang interogasi. Trish mengungkapkan bahwa Ryan pada awalnya memberinya ide untuk merampok kasino. Jadi mereka bekerja sama. Ryan menculik Holly dan membunuh teman sekamarnya untuk membungkamnya. Sampailah di TKP di mana Ryan memberikan Holly kepada Trish. Namun, Trish tidak percaya pada Ryan karena Ryan tertawa saat itu ketika menceritakan telah membunuh teman Holly. Takut menjadi selanjutnya, Trish selalu membunuh Ryan saat itu juga. Trish tidak merasa menyesal, bahkan jika tadi ia juga menembak Jane, Jack, dan Holly. You're nuts, lady. Sign here. Kasus selesai. Kemudian, Jack dan Holly berterima kasih kepada Teresa dan Jane atas bantuan mereka. Jane kemudian bercanda meminta hutang $50 dulu kepada Jack. Hal itu membuat pertengkaran kecil antara mereka berdua, yang mendorong Teresa untuk mengajak Holly minum kopi untuk membiarkan 2 orang yang sudah tidak lama bertemu itu melepas kerinduan dengan cara mereka sendiri. I've never seen Jack like this before. Don't need to apologize. Jane has an effect on people.